Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Al-hadits. Para hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu, yang artinya sesungguhnya aku akan turunkan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar, yang mana di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam di bulan Ramadan. Lalu kapan dan di tanggal berapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu keberkahan sepanjang malamnya bulan Ramadan, dan kapan terjadinya Lailatul Qadar di sepanjang malam-malam bulan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi lailatul qadri, sesungguhnya malam Lailatul Qadar, kata Nabi, innaha lailata sabi'ata au tasi'atu wa ishrina, yaitu di malam ke-27 atau di malam 29. Dan di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Jabir anin Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni ra'aitu lailatal qadri, sesungguhnya diriku menemui malam Lailatul Qadar, fa unsitaha, yang paling banyak aku temui, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahia fi asyaratil akhir min Ramadan, yaitu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui banyak, yaitu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan juga di sebagian hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masuknya tanggal 1 Ramadan mengajak para sahabat-sahabatnya yang lain. Di antaranya ada sahabat Ali bin Abu Thalib dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi beriktikaf dari tanggal 1 Ramadan sampai malam ke-21 Ramadan.
setelah malam 21 Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua sahabatnya tersebut, yaitu Sayyidina Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud, dengan mengatakan, "Man kana i'tikafu ma'i," siapa orang yang telah ikut beriktikaf kepada diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "falyarji'u," maka pulanglah kalian sesudah malam 21 ini. "Fa inni," karena sesungguhnya diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "ra'aitu lailatal qadri," telah melihat malam Lailatul Qadar di malam ke-21 bulan Ramadan ini. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di terakhir pada saat malam ke-21 beriktikaf dengan para sahabat-sahabatnya, melihat banyak turun malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, dan terjadi di malam ke-21 di bulan Ramadan. Yang mana juga salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kapan turun malam Lailatul Qadar. Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kapankah turun malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya?" Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Hiya fi kulli Ramadan." Kata Nabi, malam Lailatul Qadar turun di setiap malamnya bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan bisa terjadi turun malam Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang bisa melihat daripada malam Lailatul Qadar? Ikhtilaful ulama. Sebagian ulama berkomentar tentang jatuhnya dan turunnya malam Lailatul Qadar. Di antaranya yang telah disaksikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Innaha taqa'a Lailatul Qadri." Sesungguhnya aku pernah menjumpai malam Lailatul Qadar, kata Al-Imam Syafi'i, sab'a asyarata, di malam ke-17 bulan Ramadan. Dan juga Al-Imam Syafi'i sepanjang hidupnya pun pernah menemui malam Lailatul Qadar dengan mengatakan, "Lailata thalathata wa ishrina." Aku juga pernah menemui malam Lailatul Qadar di tanggal di malam ke-23 bulan Ramadan. Dan juga aku pernah menemui malam Lailatul Qadar pada malam khamsun wa ishrina, ke-25 di malam bulan Ramadan. Lalu pendapat daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, beliau berkomentar tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, "Lailata sab'a wa ishrina." Aku jumpai malam Lailatul Qadar pada malam ke-27 bulan Ramadan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah juga berkomentar tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, "Innaha takunu fi Lailatul Qadri." Aku pernah menemui malam Lailatul Qadar tis'a wa ishrina, pada malam ke-29 di bulan Ramadan. Lalu pendapat daripada Al-Imam Hasan Basri, beliau berkomentar tentang turunnya malam Lailatul Qadar dengan mengatakan, "Wa kanat lailata," adapun malam Lailatul Qadar, lailata Jum'ati,
datangnya di malam Jumat, hiya sabi'ata asyarata, yang tepatnya di malam ke-17 min syahri Ramadan, di malam bulan Ramadan. Dan juga sebagian ulama-ulama yang lain yang Allah berikan suatu makrifah, dapat merasakan yang namanya malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama pun berkomentar dengan mengatakan Lailata tis'a asyaratan, malam Lailatul Qadar, kata sebagian ulama yang lain, itu jatuh pada tanggal ke-9 bulan Ramadan. Lalu sebagian ulama-ulama yang lain pun mengatakan innaha akhiru lailata, yaitu datangnya pada malam yang terakhir bulan Ramadan, yaitu pada saat malam takbiran. Jadi untuk kepastian hadir malam Lailatul Qadar, datang malam Lailatul Qadar, wallahu a'lam bissawab, hanya Allah lah yang dapat mengetahuinya. Kapan diturunkan untuk kita semua sepanjang bulan Ramadan ini malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kita dapat mengambil rujukan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafuna saleh yang telah menyaksikan kehadiran malam Lailatul Qadar. Dan juga sebagian ulama mensimpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar kebanyakan turun di 10 malam, di 10 akhir bulan Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, apakah engkau mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar?" Bukan berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menjelaskan, lebih rinci lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin, maksudnya apabila kita manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa, menemui dengan satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar, kita beribadah di malam tersebut, satu malam kita ibadah lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dahulu pernah dikisahkan di zaman Bani Israel, ada seorang di zaman Bani Israel yang telah berperang selama 1000 bulan lamanya. Yang mana ini orang tersebut bernama Syam'un. Dengan kekuatan Syam'un bisa menumbangkan musuh-musuhnya. Yang mana Syam'un tersebut seorang Bani Israel. Dia berperang selama 1000 bulan lamanya dengan dipersenjatai rambutnya yang sangat panjang, sehingga apabila rambutnya dia kibarkan, dia pecutkan kepada musuh-musuhnya, rambutnya tersebut akan mematikan daripada musuh-musuhnya tersebut. Singkat cerita, si Syam'un tersebut dicari kelemahan-kelemahannya. Bertanyalah orang-orang kafir pada saat itu dengan istrinya, "Wahai istri Syam'un, apa yang dimiliki kekuatan
daripada Syam'un suamimu, yang mana istrinya pun tidak mengetahui kekuatan Syam'un tersebut ini. Lalu seorang yang bertanya mencoba menyuruh istrinya dengan mengikat tangannya dan mengikat kedua kakinya dan mengikat kedua matanya sampai mulutnya. Lalu dicobalah oleh istrinya, sehingga tatkala Syam'un bangun dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat kedua tanganku, kedua kakiku, mata dan mulutku?" Lalu istrinya menjawab, "Aku tidak mengetahui." Yang mana Syam'un tersebut dapat memutuskan tali yang berada di tangannya, tali yang berada di kakinya, ikatan yang berada di mata dan mulutnya. Sangat kuat sekali Syam'un, sangat hebat sekali Syam'un. Yang mana Syam'un mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya aku memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Aku mempunyai kekuatan yang sangat tidak ada yang dapat mengalahkan diriku. Yang mana kekuatanku ada pada rambutku." Tatkala istrinya mendengar kekuatan Syam'un berada di rambutnya, lalu pada saat Syam'un tertidur, istrinya memotong rambutnya. Setelah rambut Syam'un dipotong, diikatkan kedua tangannya, diikatkan di kedua kakinya Syam'un. Sehingga singkat cerita, Syam'un terbangun dan mengatakan, "Wahai istriku, siapa yang mengikat kedua tanganku dan kakiku dengan rambutku?" Lalu istrinya berkata bohong, "Aku tidak mengetahui." Lalu Syam'un sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Lalu Syam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, "Ya Allah, andai kata Engkau dapat membuka kedua tanganku dengan rambutku dan membuka kedua kakiku dengan ikatan rambutku, aku akan bertaubat, aku akan menyembahmu, dan aku akan ibadah sepanjang hidupku untukmu," kata Syam'un. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Syam'un. Tatkala dibuka kedua tangannya, maka terbukalah ikatan rambutnya. Tatkala dibuka kedua kakinya, maka terbukalah ikatan rambutnya. Lalu Syam'un pada suatu ketika langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempercayai ada kekuatan selain rambutnya, mempercayai ada kekuatan, tiada kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syam'un, orang yang telah berperang selama 1000 bulan dalam keadaan kafir, tatkala mengetahui kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Syam'un pun beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 bulan lamanya lagi. Selama 1000 bulan Syam'un beribadah, itu di zaman Bani Israel. Lalu ketika di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai cerita ini kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu, didengar oleh para sahabat-sahabatnya, sampai para sahabat-sahabat Nabi mendengar kisah Bani Israel tersebut ini yang bernama Syam'un. Dan di antara sahabat Nabi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hebat banget itu Syam'un. Dia berperang selama 1000 bulan dan bertobat selama 1000 bulan, beribadah selama 1000 bulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pahala yang sangat banyak yang dimiliki oleh Syam'un tersebut.
Kami iri ya Rasulullah. Sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada firman ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya Rasulullah, andai kata dirimu dan umat-umatmu menemukan satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar pada saat bulan Ramadan, maka engkau dan umat-umatmu lebih baik daripada 1000 bulan yang pernah dilakukan orang terkuat, orang beribadah di zaman Bani Israel. Sallu ala Muhammad." Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad karena dengan kita menemukan malam Lailatul Qadar pada saat malam bulan Ramadan, dan kita beribadah di malam hari tersebut itu dengan satu malam ibadah lebih baik daripada ibadahnya 1000. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, akan turun ke muka dunia tersebut ini para malaikat yang sebegitu banyaknya, yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga ruh tersebut di sini dikatakan Nabi Isa alaihissalam akan ikut turun bersama rombongan para malaikat yang sebegitu banyaknya, karena Nabi Isa alaihissalam ingin memberikan salam untuk kita semua selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di riwayat yang lain, turunnya para malaikat yang hadir, yang datang ke bumi tersebut ini sangat banyak jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat mengetahui jumlah malaikat yang sebegitu banyaknya yang turun pada saat malam Lailatul Qadar. Yang mana turunnya malaikat karena pernah mempunyai sifat kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah dahulu pernah mengatakan kepada malaikat, "Ya malaikah, wahai para malaikat, inni fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan jadikan seorang manusia yang ada di bumi tersebut ini. Lalu para malaikat cemburu kepada kita semua selaku manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi tersebut ini. Malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha," engkau akan jadikan manusia ya Allah, "mayufsidu fiha," yang mana manusia nanti banyak membuat kerusakan di muka bumi tersebut ini. Wa yusfikud dima, dan manusia banyak melakukan pertumpahan darah di muka bumi tersebut ini. Wa nahnu, sedangkan kami, kata para malaikat, nusabbihu bihamdika, selalu mensucikan dirimu. Wa nuqaddisulak, dan selalu berbakti dan turut akan perintah-perintahmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya diriku adalah Allah, mengetahui tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat setelah mendengarkan penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa manusia yang ada di bumi, malaikat tersebut merasa punya salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat ingin meminta maaf kepada kita. Allah turunkan pada saat malam Lailatul Qadar. Setelah malaikat mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta maaf kepada seluruh manusia yang ada di bumi tersebut ini, khususnya umat-umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapat izin, "Salamun hiya hatta matla'il fajr," maka para malaikat yang sebegitu banyak yang dipimpin oleh malaikat Jibril memeluk salam kepada kita semua selaku manusia, selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadah pada saat malam Lailatul Qadar. Sungguh beruntung kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang menemui malam Lailatul Qadar dan kita beribadah di malam tersebut mendapat salam keselamatan dari para malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi tersebut ini, yang mana salam daripada malaikat memberikan suatu keselamatan untuk kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.